Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam, mahasiswa Pendidikan Matematika SKIPA 5 Surabaya, Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan irisan kerucut, yaitu lingkaran. Sebelumnya, terdapat beberapa macam-macam irisan kerucut, yaitu yang pertama, itu ada lingkaran, yaitu apabila ada kerucut yang dipotong menggunakan bidang datar yang sejajar dengan alas kerucut, maka menghasilkan bentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, yaitu ada elips, yaitu apabila ada kerucut yang dipotong dengan bidang datar yang tidak sejajar dengan alas dan juga tidak memotong alas, itu menghasilkan bentuk elips. Kemudian yang ketiga itu parabola. Jadi apabila ada kerucut yang dipotong menggunakan bidang datar yang tidak sejajar dengan alas dan juga memotong alas, maka menghasilkan bentuk parabola. Nah, yang keempat, apabila ada dua kerucut yang disusun secara menumpuk dan saling terbalik, itu apabila dipotong menggunakan bidang datar yang tegak lurus dengan alas, maka menghasilkan bentuk hiperbola. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan irisan lingkaran, yaitu lingkaran. Salah satu irisan kerucut yaitu lingkaran, yaitu ada definisi, unsur-unsur persamaan umum, dan contoh soal. Definisi lingkaran. Jadi ada beberapa cara untuk mendefinisikan lingkaran, yaitu cara yang pertama yaitu menggunakan definisi analitik, yaitu lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentu tersebut dinamakan titik pusat lingkaran dan jarak yang sama dinamakan jari-jari lingkaran. Kalau yang ada di gambar di samping titik pusat tersebut, di situ ada titik O, kemudian jarak yang sama jari-jari itu disimbolkan dengan R. Kemudian definisi yang kedua yaitu definisi genetik, yaitu lingkaran adalah titik potong dari sebuah kerucut yang dipotong dengan bidang datar yang sejajar dengan alas kerucut, yaitu menghasilkan bentuk lingkaran. Kemudian definisi yang ketiga yaitu definisi rumus. Lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R. Jadi ada tiga cara untuk mendefinisikan lingkaran, yaitu ada definisi analitik, definisi genetik, dan juga definisi rumus. Selanjutnya yaitu unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Saya ilustrasikan di gambar tersebut yaitu titik O. Jadi titik pusat lingkaran di gambar tersebut yaitu titik O. Kemudian unsur yang kedua yaitu ada jari-jari. Jari-jari adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Jari-jari biasa disimbolkan dengan huruf R non kapital. Kemudian unsur yang ketiga yaitu diameter, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi diameter itu setengahnya dari jari-jari, atau dua kalinya jari-jari itu sama dengan diameter. Kemudian unsur yang keempat yaitu ada busur lingkaran, yaitu garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Jadi di situ saya gambarkan ada busur lingkaran AB yang saya beri warna garis merah.
Kemudian unsur yang kelima itu ada tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, tali busur ini tidak melalui titik pusat, berbeda dengan diameter. Kalau diameter itu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat, sedangkan tali busur itu tidak melalui titik pusat. Kemudian unsur yang keenam itu ada juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Jadi, apabila yang digambar itu daerahnya daerah yang dibatasi dengan warna hijau, yaitu dengan jari-jari OA dan OB, kemudian busurnya itu AB. Kemudian unsur yang ke-7 itu ada tembereng. Jadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kalau yang ada di gambar itu daerah yang dibatasi dengan warna merah, yaitu tali busur AB dan juga busur AB. Kemudian unsur yang ke-8 yaitu apotema. Jadi apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi kalau yang ada di gambar tersebut yaitu apotemanya OT. Syarat dari apotema yaitu harus tegak lurus dengan tali busur. Jadi kalau tidak tegak lurus maka bukan dinamakan apotema. Jadi unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Kalau unsur-unsur lingkaran itu ada 8, ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Selanjutnya yaitu persamaan lingkaran pusat O 0,0. Jadi apabila digambarkan yaitu sebagai berikut, yaitu dengan pusat O 0,0, maka perhatikan segitiga OPQ. Segitiga tersebut yaitu segitiga siku-siku di Q, sehingga berlaku teorema Pythagoras. Nah, ingat bahwa teorema Pythagoras itu berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Maka diperolehlah persamaan OP kuadrat sama dengan OQ kuadrat plus PQ kuadrat, atau sisi miring itu kuadrat sisi miring itu sama dengan panjang kuadrat sisi lainnya. Kemudian diketahui bahwa ruas garis OP itu sama dengan R, atau bisa disebut dengan jari-jari. Kemudian ruas garis OQ itu sama dengan X, kemudian ruas garis PQ itu sama dengan Y. Maka diperolehlah persamaan lingkaran di pusat O 0,0 adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, atau biasa dituliskan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu untuk persamaan lingkaran pada pusat O 0,0. Selanjutnya yaitu persamaan lingkaran pada pusat P, A, B. Nah, di sini saya berikan gambar sebagai berikut. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga PQS. Segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku di Q, sehingga segitiga tersebut berlaku teorema Pythagoras. Maka apabila dituliskan persamaannya yaitu PS kuadrat sama dengan PQ kuadrat plus SQ kuadrat. Nah, diketahui bahwa ruas garis PS itu jari-jari lingkaran atau disimbolkan dengan R non kapital. Kemudian ruas garis PQ itu sama dengan X min A, kemudian ruas garis SQ itu sama dengan Y min B. Nah, dari titik O ke sini sampai sini itu X. Kemudian dari titik O sampai sini itu A. Jadi PQ
dari O sampai Q itu X, dari O sampai P itu A, maka panjang PQ yaitu X min A. Kemudian dari O sampai S itu adalah Y. Kemudian dari O sampai P itu B, maka panjang dari O sampai P dan sama O sampai Q itu sama dengan B, maka panjang SQ yaitu panjang Y dikurangi B. Nah, dari hal tersebut maka diperolehlah persamaan lingkaran di pusat P A, B adalah R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, atau biasa dituliskan yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, pada persamaan lingkaran di pusat P, A, B itu diperolehlah persamaan sebagai berikut, yaitu X min A kuadrat Y min B kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, jika persamaan tersebut diuraikan, maka akan menjadi sebagai berikut, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian diuraikan menjadi X min A dikali X min A plus Y min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, apabila dioperasikan, maka menjadi X dikali X itu X kuadrat, kemudian min AX ditambah min AX itu min 2AX, kemudian min A dikali min A yaitu sama dengan A kuadrat. Begitu pula dengan Y min B dikali Y min B, yaitu Y dikalikan dengan Y kuadrat, Y dikalikan min BY, min B dikalikan Y min BY, apabila dioperasikan menjadi min 2BY, kemudian min B dikali min B itu B kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya kita kelompokkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Nah, di sini jika dimisalkan min 2A sama dengan A, kemudian min 2B sama dengan B, kemudian A kuadrat plus B kuadrat min N kuadrat sama dengan C, maka persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka bentuk persamaan inilah yang dinamakan persamaan umum lingkaran atau bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, jadi bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, dengan pusat lingkaran yaitu tadi dimisalkan min 2A sama dengan A kapital, maka A non kapital itu sama dengan negatif setengah dari A kapital. Kemudian tadi dimisalkan juga min 2B sama dengan B kapital, jadi nilai B non kapital itu sama dengan min setengah B kapital. Jadi pusat lingkaran P A, B itu sama dengan P min setengah A kapital, min setengah B kapital. Nah, selanjutnya jari-jari lingkaran tadi C A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat itu dimisalkan dengan C, maka R kuadrat saya pindah ruaskan dengan C, maka menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C. Kemudian
kuadratnya saya ubah menjadi akar di sebelah kanan, maka R sama dengan A kuadrat plus R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C, atau R sama dengan akar min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. Jadi R sama dengan seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Jadi pusat lingkaran dari bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 itu P min setengah A, min setengah B dengan jari-jarinya, yaitu akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini saya memiliki soal UN SMA 2013, yaitu pertanyaannya sebagai berikut. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat 2,3 dan berdiameter 8 cm. Persamaan lingkaran tersebut adalah, jadi pembahasan yang diketahui dalam soal itu adalah titik pusat lingkaran, yaitu titik pusat lingkarannya ada di titik 2,3 dengan diameter D itu 8 cm. Kemudian yang ditanya yaitu persamaan lingkarannya. Maka jawab, jadi diketahui diameternya 8, maka jari-jari itu setengah dari diameter atau setengah dari 8, yaitu 4 cm. Kemudian diketahui lagi di soal yaitu titik pusat 2,3, maka nilai A non kapital itu sama dengan 2 dan nilai B non kapital itu sama dengan 3. Yaitu kita tahu bahwa persamaan umum lingkaran yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka tinggal disubstitusikanlah nilainya, yaitu menjadi X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Jadi apabila dijabarkan menjadi X kuadrat min 4X plus 4 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 16. Kemudian disederhanakan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y plus 13 sama dengan 16. Kemudian menolkan di ruas kanan, maka menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan berdiameter 8 cm adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan melalui titik 5, negatif 1 adalah, nah, pembahasan yang diketahui dalam soal itu yang pertama titik pusat lingkaran yaitu 2,3, maka nilai A non kapital itu sama dengan 2 dan nilai B non kapital itu sama dengan 3. Kemudian melalui titik 5, negatif 1, maka nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan negatif 1. Nah, yang ditanya persamaan lingkaran, maka yang dijawab yaitu kita tahu bahwa persamaan umum lingkaran itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, apabila disubstitusikan semua, ternyata yang belum diketahui nilainya yaitu nilai dari jari-jari. Maka dengan menggunakan nilai dari titik 5, negatif 1, kita bisa mencari nilai jari-jarinya, yaitu tinggal disubstitusikanlah untuk X sama dengan 5, kemudian A-nya sama dengan 2, kemudian Y sama dengan negatif 1, dan B sama dengan 3, maka diperolehlah 5 kurangi 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, kemudian negatif 1 min 3 kuadrat sama dengan negatif 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 4 kuadrat sama dengan 16,
sama dengan R kuadrat, maka 25 sama dengan R kuadrat, maka R sama dengan akar 25, yaitu sama dengan plus minus 5. Jadi jari-jarinya yaitu 5. Nah, setelah kita tahu jari-jarinya, maka tinggal diperolehlah persamaan lingkarannya, yaitu kembali lagi ke X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi nilai A-nya yaitu 2 dan nilai B-nya yaitu 3, kemudian jari-jarinya 5, maka tinggal dijabarkan X kuadrat min 4X plus 4 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 25. Jadi kemudian disederhanakan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y plus 13 sama dengan 25. Kemudian mengenolkan ruas kanan, maka menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y 13 kurangi 25 yaitu negatif 12. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan melalui titik 5, negatif 1 adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang irisan kerucut yang lingkaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya di email khairulumam2301@gmail.com atau bisa menghubungi ke nomor WhatsApp 0882 2814 0063. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.